Aku boleh distempel orang yang tidak tanggung jawab lah. Aku boleh dicap orang yang apalah, orang yang pokoknya mau menang sendiri dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting Maria jangan sampai kena lempar batu. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri hati kecilku tidak mampu menerima seperti itu. Sehingga ketika ketulusan yang Yusuf bangun dengan otaknya ini diluruskan lagi di ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang pertama itu. Bagaimana sorga meluruskan ketulusan seorang Yusuf ini yang tidak sampai hati membiarkan Maria dilempar batu, tapi hati kecilnya juga tidak mampu terima Maria yang adalah bukan karena dia mengandung itu. Makanya di ayat yang ke-20 dikatakan demikian, ketika Yusuf suaminya, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berapa banyak kadang kita juga kepingin berlaku tulus seperti Yusuf ini. Ada ajaran-ajaran Yesus yang mengajar kepada kita supaya kita menjadi tulus. Ada ajaran kalau tampar kanan kasih yang kiri kan begitu saudara. Kalau diminta bajumu berikan jubahmu. Lalu mulai kadang kita ini berkonsep supaya tidak rugi 2 kali begitu kan. Ya sudahlah, kalau pakai baju tidak usah pakai jubah. Mulai sehingga kalau orang mau minta, loh ini aku cuma ada baju saja. Ya sudahlah kasih. Kelihatan kan dia yang telanjang, mungkin yang minta tidak jadi minta kan begitu saudara. Sehingga akhirnya ketulusan itu masih dibungkus dengan kecerdikan-kecerdikan manusia. Beberapa juga mulai Tuhan memberkati, tapi tidak cerita besar-besar, cuma berjurus kayak partai Kaipang, terus stylenya style orang Tusa, mukanya cemberut terus, tidak pernah berseri-seri karena takut saudara-saudaranya datang ke rumahnya minta pinjaman uang, minta pertolongan, bantuan, apa jadi stylenya seperti itu gitu, kayaknya tidak mampu kayak. Itu kayaknya sudah cerdik tapi kurang tulus begitu saudara. Tapi ada juga loh orang ini kaya belum, tapi gayanya sudah seperti yang punya istana. Karena dia bangun harga dirinya dengan gengsi. Padahal sesungguhnya gengsi itu mahal loh saudara. Saudara mau mengejar yang namanya prestis dengan gengsi saudara. Kartu kredit saudara sampai tipis sekalipun tidak akan bisa menutup itu. Bahkan akhirnya kalau debt kolektornya tanya, tagih, mulai yang disalahkan setan. Itu setan pakai debt kolektor untuk mengancam aku. Supaya aku hilang damaiku di Natal-Natal ini. Padahal kita sendiri yang lupa dengan hidup bijaksananya ini. Nah, ketulusan kita harus betul-betul tulus seperti sorga mau. Makanya begitu Yusuf mau memplanning seperti ini, Yusuf langsung diingatkan lagi oleh malaikat. Hai Yusuf anak Daud. Apa arti anak Daud? Ternyata Yusuf ingin digugah kembali, ingin dibangkitkan kembali bahwa sesungguhnya mau tidak mau dia itu memang keturunan raja, keturunan Daud. Cuman kan dia kadang ngomongnya begini, loh kalau aku ini keturunan raja, kalau aku ini masih ada darah Daud yang di dalam hidupku, kenapa kok aku ini sampai di Nazaret? Saudara harus tahu bahwa Nazaret itu merupakan kota yang tidak teranggap gitu loh di Israel saat itu. Ketika Israel perang pecah menjadi 2, utara dan selatan, Nazaret itu masuk di wilayah utara. Di mana di utara itu otomatis mereka tidak punya bait Allah. Di selatan itu ada bait Allahnya yang adalah Yerusalem, Efrata, yang adalah Bethlehem. Itu orang-orang Yahudi tinggal banyak di situ. Suku-suku Yehuda itu. Tapi di sisi utaranya itu tidak ada bait Allah. Makanya mereka dianggap orang-orang yang bukan Israel. Bahkan ketika mereka sampai pada satu masa diizinkan dihajar, dijajah oleh bangsa yang namanya Asyur. Dibawa oleh Asyur. Raja Asyur ganti mengisi kota-kota yang orang Israelnya keluar ini dengan suku-suku dari kota-kota bangsa-bangsa yang lain. Sehingga akhirnya terjadilah bahwa yang tinggal di Israel Utara itu sudah bukan lagi orang Israel yang asli.
Dan itulah yang membuat sampai kadang terjadi kayak gap begitu. Orang yang Yahudi yang bagian selatan menganggap diri lebih baik. Makanya Yesus kan pakai perumpamaan imam, ada orang Lewi itu kan, orang Levi, satunya lagi ada orang-orang Farisi dan juga satunya lagi orang Samaria. Karena memang saat itu orang-orang yang bagian selatan menganggap yang utara ini orang-orang yang terbuang. Belum lagi ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Orang Samaria kan ngomong ke Yesus, "Loh, kamu kan orang Yahudi, kenapa kok minta minum sama aku? Apa kamu tidak merasa terbuang kan begitu?" Belum lagi juga kisah perempuan Sirofenesia yang duduk di bawah meja Yesus yang memohon supaya anaknya disembuhkan. Yesus pakai perumpamaan tidak layak memberi roti kepada anjing. Artinya bahwa saat itu memang terjadi yang namanya gap. Orang-orang di utara itu dianggap orang-orang yang kafir, orang-orang yang terbuang. Makanya Yusuf juga menstempel dirinya. Aku ini orang-orang yang seperti itu. Tetapi malaikat sampai kepada dia dan meluruskan dia siapa dia sesungguhnya. Firman yang sama juga sampai kepada kita. Bahwa hari ini siapapun kita ini adalah pewaris kerajaan surga, saudara. Oleh sebab itu kenapa kita takut lagi? Mungkin ketika kita lihat realita, kita masih belum dapat seperti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kalau memang saya ini anak raja, kalau memang saya ini pewaris surga. Hidup ini saja setengah mati, Mas Yan. Untuk makan besok aja kadang kita ini masih berpikir seperti itu. Tapi sekali lagi ketika firman yang sama kepada Yesus, hai anak Daud, sama-sama kepada kita, hai engkau anak Allah. Kenapa kita takut? Mungkin keadaan kita juga sama seperti Yusuf. Tinggal di tempat-tempat yang diberi tanda tidak baik, lingkungan kerja yang tidak baik, kesehatan yang tidak baik, memiliki relasi-relasi yang tidak baik. Tapi percayalah, kita ini adalah orang-orang yang berbeda. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga kasih karunia yang sudah Allah beri dalam hidup kita itu tidak bisa kita hilangkan hanya gara-gara kita ini merasa orang paling sengsara di atas muka bumi ini. Belum cukup sampai di situ, bahkan dikatakan di ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, coba bayangkan dari seorang yang terbuang dari kota yang tidak dapat julukan apa-apa. Bahkan dikatakan apakah ada yang baik yang pernah keluar dari Nazaret. Apalagi dia ini cuma seorang tukang kayu, tapi dia dapat visi seperti ini bahwa anak yang lagi dikandung oleh tunangannya ini akan menyelamatkan dosa umat manusia. Dia pasti juga takut, saudara. Takutnya itu takut apa mungkin, apa mampu sampai hal ini. Kadang kan kita juga tahu ada beberapa orang ketika Tuhan menyampaikan firman itu, dia tolak sendiri karena dia menganggap dirinya lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada Tuhan. Saya jadi ingat dulu ketika masih 5-10 tahun yang lalu ada film Kung Fu Panda, saudara. Di situ tiba-tiba dijelaskan bahwa nantinya akan ada seorang satria pilihan. Dan satria itu akan menolong umat manusia dari penjahat-penjahat ada. Dan ternyata yang terpilih saat itu adalah seorang binatang panda, kan begitu, saudara. Lalu pandanya ngomong, ngawur aja aku kok, mana bisa aku ini kungfu. Pegang tongkat jatuh, pegang double stick kepalanya kebentuk sendiri, tak, pegang pedang, pedangnya dimainkan, lepaskan gitu. Sehingga akhirnya enggak, ramalan itu enggak cocok. Itu enggak untuk aku. Berapa banyak kadang kita juga berapriori seperti itu. Tapi lewat mimbar hari ini, membekali kita semua. Kitalah pewaris kerajaan surga itu. Untuk itu tidak ada lagi alasan buat kita untuk takut. Bahkan dikatakan ketika Yusuf dengar bahwa anaknya ini akan menjadi juru selamat dunia. Dia jadi ingat kisah salah seorang raja
kafir yang namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar pernah bermimpi. Dia bermimpi melihat patung yang besar. Patung itu ternyata terdiri dari emas, kepalanya, dadanya perak, perutnya ini perunggu, kakinya ini ternyata besi dan tanah liat. Lalu tidak ada orang yang bisa mengartikan itu. Lalu Daniel datang dan diartikan. Dan di mimpi itu diceritakan bahwa tanpa ada perbuatan tangan manusia, tiba-tiba batu dari atas itu meluncur, menghantam kakinya patung, dan patung itu selesai, bubar, hancur, lembut, saudara. Dan akhirnya batu yang menimpa patung ini menjadi besar dan menjadi gunung, dan itu besarnya, movementnya itu unstoppable, saudara. Dan ketika dia mengerti hal ini, Yusuf tahu, masa ini anak? Karena ternyata memang diceritakan dengan patung ini yang terdiri dari 4 ini, memang kepalanya emas itu adalah saat Babel, Nebukadnezar, raja itu lagi jaya-jayanya. Lalu turun di dadanya Media Persia. Media Persia habis itu dikalahkan lagi, turun muncul kerajaan yang namanya kerajaan Yunani. Dengan Alexander the Great-nya itu. Tidak lama setelah Alexander the Great dengan Yunaninya itu, turun lagi kerajaan Romawi. Dan di saat Romawi berkuasa itulah, tanpa ada perbuatan tangan manusia, Roh Kudus memakai yang namanya Maria dengan benih ilahi, menghadirkan raja di atas segalanya. Sejak saat itu kekristenan bertumbuh, berkembang. Raja Babel selesai, Media Persia selesai, Yunani bahkan Romawi pun hari ini selesai. Tetapi kerajaan yang dibangun tanpa perbuatan tangan manusia ini, hari ini unstoppable. Mungkin di sana dihambat, tidak boleh. Mungkin di sini dilarang, dipersulit. Tapi tetap sejarah menulis kekristenan tidak mampu dihambat. Bahkan makin dihambat, makin merayap dia. Dan inilah saudara dan saya yang masuk di dalam kerajaan ini. Sehingga ketika ayat ini sampai juga kepada Yusuf, Yusuf dikuatkan sekali lagi bahwa memang anak ini adalah pencipta langit dan bumi yang akan menyelamatkan dosa manusia. Lalu oleh sebab itu ketika Yusuf dapat kekuatan ini, diingatkan lagi bahwa ayat yang ke-23 dari seorang yang tulus ini dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sejak saat itu ketika dia tahu anak ini adalah Immanuel, dia juga sudah mendengar dari kitab Yesaya yang sudah pernah dia baca. Dia langsung ketulusannya diubah dengan komitmen yang namanya taat akan perintah Allah. Dikatakan di perikop itu di bawahnya, ternyata setelah itu ketika dia bangun, dia tidak jadi menceraikan si Maria. Seketika itu dia ambil Maria menjadi istrinya. Sehingga akhirnya dia menjadi pelaku firman. Sampai di sini tidak loh saudara. Ternyata ketika dia nurut nasihat firman yang sampai kepada dia lewat malaikat ini, begitu dia ambil Maria, lalu dia berjalan dengan Maria dalam kondisi Maria yang hamil tua dari Nazaret menuju Bethlehem untuk dia daftar ke sensus ini. Ternyata walaupun orang itu taat firman, orang itu melakukan firman, tapi ada hal-hal tertentu juga yang kadang di luar kapasitas dan kemampuan dia. Saya percaya ketika Yusuf merencanakan perjalanan ini, pasti dia juga kan pengusaha kayu, paling tidak dia punya bekal. Paling dia juga punya uang lah. Buktinya apa? Karena ketika istrinya ini mau melahirkan, dia mencari rumah penginapan. Tetapi karena memang saat itu lagi penuh, walaupun dia punya bekal bisa membayar penginapan, dia tidak dapat loh penginapan itu. Artinya apa ini?
Mungkin ada saat-saat tertentu kita ini sudah taat firman, tunduk kepada firman, melakukan firman. Tapi ada hal-hal tertentu yang kadang di luar kemampuan kita. Masihkah kita tetap dengan tulus mengikut firman? Yusuf sudah mengalahkan egonya, tidak apa-apa sudah. Maria aku ambil jadi istri. Karena memang anak ini anak yang luar biasa dan lain sebagainya. Paling tidak di konsep otak kita kan Tuhan. Aku sudah nurut engkau, aku sudah melakukan firman, aku sudah setia, aku sudah melayani, aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah puasa, aku sudah berdoa. Mungkin itu yang kita lakukan kan. Tapi kenyataannya, walaupun dia punya uang untuk memberi istri tempat yang layak saja untuk melahirkan, dia tidak ketemu. Pelajaran apa yang kita mau dapat di sini? Ketulusan itu kadang membuat kita kayak seperti orang bego, oon. Tidak paham hal ini. Tetapi sekali lagi yang namanya kesepakatan suami istri wajib dimiliki. Mungkin suatu ketika suami kita sudah berusaha, sudah bekerja, sudah banting tulang, sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan modal ini itu dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kesuksesan itu kan jauh begitu ya. Saudara selaku istri yang menolong bagaimana? Papa aku salah kawin dengan kamu. Begitu kah? Padahal sang suami ini tidak belok kanan, tidak belok kiri loh saudara. Lurus seperti Yusuf ikut Tuhan. Ada saat-saat tertentu. Kadang memang penginapan pun mampu dia bayar. Tetapi keadaan membuat kita seperti tidak mampu melakukan apa-apa. Kita semua sudah pernah merasakan itu kan ketika pandemi COVID kemarin. Saudara mau punya uang seberapapun, saudara punya rumah sakit sekalipun, saudara pengusaha farmasi sekalipun, kalau waktu itu memang Tuhan ngomong lewat. Kalau menetap, mungkin saudara sudah ulang-ulang dicek ini garisnya 2, terus positif, terus, tapi tidak lewat-lewat sampai hari ini ada ini. Bagaimana dengan hal seperti itu? Masihkah kita dengan ketulusan kita mengiring Tuhan? Tapi tetap selamanya Allah Immanuel itu Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Di balik itu semua, setelah proses pelahiran jadi, dihiburlah mereka dengan hadirnya gembala. Ditambah lagi hadirnya orang Majus yang juga membawa berkat-berkat yang luar biasa untuk keluarga yang baru ini. Tidakkah kita juga rindu menjadi orang yang bisa tulus dengan suami istri yang kompak. Walaupun mungkin keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah, orang yang tulus tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan hari demi hari akan terus kita alami. Dan kita boleh rasakan. Setelah dilawat dengan orang-orang Majus, diberitahu lagi harus ke Mesir. Bayangkan lebih jauh lagi ngungsinya kan saudara. Tapi bekal dari orang Majus ini lumayan. Bisa juga untuk menyambung hidupnya. 2 tahun lebih mereka ini dalam proses pengembaraan. Berarti 2 tahun lebih Yusuf tidak dapat pemasukan dari tukang kayunya itu. Tapi penyertaan Tuhan sangat-sangat cukup buat dia. Sampai akhirnya dari Mesir pun disuruh kembali lagi ke Nazaret. Disitulah bukti Tuhan yang menyertai dalam keluarga Yusuf terjadi buat orang-orang yang tulus. Saya percaya tahun-tahun ke depan ini juga tidak akan lebih baik. Firman Tuhan tadi juga ngomong manusia makin kejam, makin ganas, makin egois. Tetapi ketika ketulusan hati masih menjadi bagian dari hidup kita, kita akan melihat pertolongan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Asal kita setia. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Resolusi di tahun 2023 ini. Perubahan hidup kita lewat karakter Kristus. Itu biar menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kita. Karena ketika mereka melihat keteguhan kita, ketulusan kita, ketaatan kita, mereka boleh melihat dan meneladani itu.